Boleh. Pak Hari. Duduk aja ya. Siapa dulu yang mau bicara? Mana sih nanti. Si itu mana? Rustam sini Tam. Ustaz, Sini. Bang Rizal, Bang Rizal mana? Mbak Kurnia, Kurnia mana? Kurnia mana? Sini. Sini lu sini. Bawa nggak bang? Ini kita santai. Masa muka saya di tempat bang? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sini ya bang ya? kasih tahu kalau udah siap ya. Jangan gitu. Gila-gilain lu. Jadi saya santai. Dari Pajung tadi mas? Dari lihat di TV. Iya. Udah bisa mulai? Yuk. Kasih ini. Sim. Udah duduk ya. Udah semua? Ya. Sini. Sudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para kru media, kita senang sekali pada malam hari ini pun Anda masih ada di sini. Kita luar biasa buat Anda semua. Tentunya hari ini dari pagi jam 11 ada di tempat yang ini juga. Tapi hari ini kita izin ya. Kita ingin juga melepas rasa lelah kita ingin duduk saja konversinya, mohon maaf ya, biar lebih santai. Tentunya juga nanti kita lebih leluasa dalam menyampaikan konvers kita pada malam ini. Jadi hari ini kita baru aja selesai mendampingi ya, kami lawyer ada 6-7 orang yang ada untuk mendampingi 3 pejuang-pejuang kita yang memang sudah siap dari tadi pagi untuk diperiksa sesuai dengan undangan Polda Metro Jaya pada undangan mereka untuk hadir pada hari ini untuk diperiksa. Jadi hari tadi kita sebenarnya jam 11.40 udah masuk ke ruangan, tapi memang udah mendekati waktu istirahat. Jadi kita sepakati bersama-sama dengan penyidik kita melakukan isoma, kemudian ya sekalian untuk makan. Jadi habis itu juga sekitar jam 1 kita mulai itu acara tersebut tadi jam 1. Betul ya, jam 1 ya. Masih di sini? Oh, beda tempat ya. Oke. Jadi kami tadi dibagi para lawyer itu dibagi tiga tempat pemeriksaan, 3 tim. Satu saya mendampingi Pak Rustam bersama Pak Bahar ini. Kemudian ada Bang Rizal yang didampingi sama Bang Jack sama Bang Gofur, kemudian satu lagi Ibu Kurnia Tri Rohani yang ada di samping kiri ini. Dia didampingi sama Ibu Lucy dan Ibu Soraya. Satu lagi Ibu Firka juga dampingi ya di dalam sana. Kemudian tentunya dari jam 1 sampai jam 4, jam 5 sebenarnya itu proses pemeriksaan. Tapi hari ini kita betul-betul mendapat pelayanan yang sangat baik, sangat ramah dan sangat cukup menyenangkan ya selama proses. Apalagi memang pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan menggunakan KUHP yang baru ya, di mana KUHP nomor 20 tahun 2025 ini itu memberi kesempatan peluang sebesar-besarnya untuk para lawyer untuk berinteraksi bersama-sama dengan terperiksa. Jadi kami di sini tadi tentunya saya sangat melihat sekali ya perbedaan pemeriksaan dari KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Di sini terperiksa itu begitu tidak tegang ya, santai mereka santai aja karena apa yang dipertanyakan itu dia bisa berkoordinasi dengan penasihat hukumnya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan itu memang begitu lancar dijawab. Ada beberapa saya akan mewakili dari yang mendampingi Pak Rustam. Ada beberapa yang memang perlu diklarifikasi karena memang sebelumnya ada pemeriksaan BAP saksi ya. Jadi hari ini BAP yang udah ditingkatkan melanjutkan dari itu. Jadi tadi sudah selesai, kita juga sudah tentunya sudah menandatangani BAP tersebut. Kemudian kita ya sudah diizinkan untuk kembali ke rumah masing-masing tentunya. Dari saya waktu mendampingi Pak
Pak Rustam Effendi. Mungkin dari saya itu karena ada dari juga dari yang lain. Saya pikir Teman-teman dulu, pejuang dulu. Ini yang mau menyampaikan seperti yang silakan Bang Rustam Effendi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami telah melakukan tugas sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum. Semua berjalan lancar, polisinya, penyidik juga baik. Ini berkat doa seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap dukungan dan doa selanjutnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk betul-betul kita dapat membongkar kasus ijazah palsunya Jokowi. Dengan adanya pemeriksaan hari ini, artinya kami serius siap untuk menghadapi Pak Jokowi dalam kasus ijazahnya ini. Semoga perjuangan kami ini diberkahi oleh Allah. Amin. Didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang berakal waras. Semoga juga perjuangan ini akan membawa berkah nantinya agar Indonesia tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang dimana memanipulasi data dalam mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, ataupun lainnya. Saya bersama kawan-kawan di sini, kuasa hukum, para pejuang, berharap banyak atas dukungan kepada rakyat Indonesia untuk kami, untuk tetap bersama, tetap kuat, walaupun kami dipecah belah gitu. Tapi kami tetap insya Allah solid bersama Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon, Bang Rizal Fadilah, dan Ibu Kurnia. Salam dari saya, kami semua kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Pak Jokowi. Sampai ketemu di persidangan. Kira-kira seperti itu, terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk pemeriksaan Ibu Kurnia. Dimulai dari Ibu Lucy dulu penjelasannya. Nah, nanti belakangan saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami tadi sudah menyelesaikan satu undangan yang ditujukan kepada rekan kami Kurnia Tri Rayani, dan kami sudah menjalankan atau melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan kami juga terima kasih kepada Bapak penyidik dan Ibu penyidik tadi yang sangat humanis. Jadi kami diperiksa atau klien kami diperiksa itu sangat santai dan diselingi dengan canda tawa atau candaria. Jadi tidak ada beban karena kami sudah menjawab apa yang seharusnya kami jawab, dan yang tidak perlu kami jawab pun kami tidak akan jawab. Intinya kami sudah selesai tadi diperiksa dengan 30 halaman, terdiri dari 65 pertanyaan, 66 ya tambahan, di mana yang 64 itu pertanyaan-pertanyaan lama sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dengan Pak Samsir juga. Sepertinya semua sama, bahwa pertanyaan ketika kita menjadi saksi tadi dilanjutkan, dan ada tambahan pertanyaan baru yaitu dua pertanyaan. Dan kami sudah menyelesaikannya. Alhamdulillah tadi masuk dari jam 1. Awalnya kami hanya absen, artinya kami memberikan laporan bahwa kami hadir dan diperiksa setelah isoma. Dari mulai jam 1 selesai jam 3, selanjutnya istirahat karena penyidik ngeprint. Setelah istirahat sholat asar kami masuk kembali jam selesai sampai penandatangan tadi jam 5 atau jam 17. Demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya hari ini alhamdulillah lancar dan sukses
apa yang kami seharusnya lakukan. Jadi terima kasih juga kepada rekan media maupun rekan-rekan ARM dan rekan-rekan relawan yang lain yang pada hari ini sudah berhujan-hujanan walaupun banjir, mereka tetap datang mendukung ke kita. Itu bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap perkara ini. Semoga kedepannya kita tetap mendapatkan hasil yang baik, bukan hanya untuk kita semua atau klien kita sebagai yang diperiksa, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa pelajaran ini sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang mencoba melakukan upaya-upaya mengungkap kebenaran ataupun keadilan. Jadi intinya itu yang harus kami lakukan, maka kami juga insya Allah istiqomah. Kami semua ya, Mas Roy dan lawakan Mas Roy CS, insya Allah istiqomah. Walaupun dengan berbagai macam rintangan atau godaan, tapi insya Allah kita tetap istiqomah. Karena kami bertujuan mulia, yaitu ingin memperbaiki keadaan negeri ini, memperbaiki pendidikan negeri ini, supaya anak-anak kita ke depan tidak tidak sia-sia yang sudah sekolah tinggi-tinggi, tetapi tetap ilmunya digunakan sebagaimana mestinya. Saya rasa dari saya cukup sekian. Barangkali ada yang mau menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polda Metro Jaya kami menyampaikan salam untuk bangsa Indonesia seluruhnya yang mungkin saja pada hari ini sedang menyaksikan hasil daripada bahwa kami pada hari ini telah diperiksa sebagai tersangka. Ya, saya ingin mengatakan bahwa saya sudah melaksanakan tugas kami sebagai warga negara yang baik yang kebetulan dituduhkan kepada kami dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, insya Allah lugas ya, karena kami tahu betul apa yang kami harus jawab begitu. Dan tentu saja kami berharap bahwa ini akan menjadi bagi kami pribadi seharusnya menjadi jawaban bagi penyidik untuk tidak melanjutkan perkara ini ya, karena jawaban kami sangat very clear and loud begitu. Nah, tetapi jika ternyata mereka berpendapat lain, itu silahkan saja. Yang penting pada saat ini maupun di pengadilan nanti jawaban ini justru akan semakin gemilang begitu. Nah, kami ingin mengatakan juga bahwa terima kasih ya kepada rekan-rekan kami semua yang sudah bersama-sama pada hari ini telah melaksanakan pemeriksaan ini. Ini penting untuk dilaksanakan karena proses ini adalah bagian daripada pro justisia. Ya, kami ingin mengatakan dengan undang-undang yang baru yaitu KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang menjanjikan kondisi yang retributif ya. Kondisi yang restoratif atau memulihkan dan kondisi yang korektif atau memperbaiki, maka ini diharapkan tidak akan sama dengan kondisi daripada KUHAP hasil penjajahan yang lama, yaitu nomor 1 tahun 1946 yang ternyata adalah retributif ya, atau membalas sifatnya begitu. Nah, kami berharap semangat yang baik ini harus juga diikuti oleh aparat. Ya, jadi jangan undang-undangnya yang bagus, tetapi aparatnya belum mampu untuk mengikutinya. Jadi harus benar-benar seiring sejalan, berjalin berkelindan. Ingat baik-baik bahwa negara ini sungguh-sungguh membutuhkan aturan yang baik, tetapi lebih membutuhkan aparat yang baik. Ya, apa yang terjadi pada kami ini sesungguhnya adalah pelajaran. Tetapi kami tentu saja rela hati jika ini akan mencerdaskan bangsa dan berhasil bagi kemenangan rakyat Indonesia, bahwa 2029 pemimpin yang berhak untuk memimpin Indonesia adalah pemimpin yang clear dari sisi background pendidikan, akademisnya, dan segala sesuatu yang baik dalam dirinya yang bisa dijadikan contoh dan teladan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat, alhamdulillahirabbil alamin begitu. Iya dong, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan perjuangan kita bersama untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Saya kira kita akan tetap komitmen dengan itu ya. Dan itu telah dibuktikan oleh baik yang disebut dengan para tersangka, kuasa hukum maupun mama ataupun yang membersamai kita semua ini,
yang ditunjukkan lewat kesetiaannya di Polda Metro Jaya ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala pengorbanan serta kebaikan seluruhnya di antara kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, rakyat bangsa Indonesia, bahwa telah diperiksa sebagai tersangka 3 orang di antara kita, ya, di antara para tersangka yang ada, Pak Rustam, saya sendiri dan Bu Kurnia, ya, pada saat ini yang 3 orang itu. Dan sebagaimana tadi telah diungkapkan, telah menyelesaikan semua prosedur yang ditetapkan. Saya sendiri sama seperti yang lain, ya, diawali pada jam 1:30 dan berakhir tadi jam 7 ya malam, ya, dengan 94 pertanyaan. Jadi kalau saya 94 pertanyaan, ya, dengan ketebalan yang lupa lagi. Tapi intinya demikian. Namun dari 94 pertanyaan itu jawabannya relatif saya buat singkat dan simple, dalam pengertian bahwa hampir seluruh jawabannya sama. Yaitu intinya saya tidak akan memberikan keterangan. Gitu ya. Jadi pada poin utamanya saya tidak akan memberikan keterangan, gitu kan, terhadap seluruh pertanyaan itu karena 4 alasan. Alasan pertama memang secara subjektif bahwa pelapor Joko Widodo itu melaporkan hanya 5 orang. Saya sendiri tidak masuk dalam laporannya Joko Widodo. Tapi di dalam penetapan tersangka yang dibuat surat ketetapannya, Joko Widodo masuk sebagai pelapor. Saya kira ini satu kecacadan di dalam satu penetapan tersangka, padahal semestinya tidak seperti itu. Satu itu, gitu kan. Yang kedua adalah bahwa selainnya, baik Andi Kurniawan, Lehumanan, Samuel Sweken, itu kita sebut legal standingnya tidak pas. Ya, sebab apa? Pasal 310, 311 yang dilaporkan bahkan akhirnya dijadikan dasar persangkaan itu delik aduan. Delik aduannya absolut, hanya bisa dilakukan pelaporannya oleh Joko Widodo saja, gitu, yang merasa tercemarkan dan merasa difitnah. Tidak bisa dilakukan oleh Lehumanan, Andi Kurniawan maupun Samuel Sweken yang melaporkannya di Polres baik Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maupun di Bekasi, gitu. Jadi legal standingnya tidak ada, gitu. Itu 2 hal yang disampaikan. Yang ketiga adalah bahwa pemanggilan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang dibuat oleh pihak Polri sendiri, ya, bahwa di sana dinyatakan bahwa seharusnya itu adalah dengan adanya perubahan KUHP lama ke KUHP baru dan KUHAP lama ke KUHP baru, itu harus diberitahukan dulu kepada pelapor, terlapor, advokat, gitu, kemudian juga korban dan kejaksaan, dengan kalimat di sana dengan surat pemberitahuan. Nah, dalam hal ini tidak ada surat pemberitahuan itu. Berarti inilah yang kita sebut juga cacat hukumnya. Itu proses itu atau prosedural yang tidak benar, gitu kan. Sehingga ini menjadi poin yang ketiga, alasannya. Dan yang keempat, saya sampaikan bahwa KUHP yang digunakan itu menurut informasi yang tersampaikan oleh pihak Polda adalah bahwa KUHP yang baru. Berarti KUHP yang lama itu sebenarnya tidak berlaku. Dan memang begitu juga dalam pernyataan di KUHP-nya sendiri, bahwa 3 tahun setelah ditetapkan maka berlakulah yang baru, gitu. Dengan begitu yang lama tidak berlaku. Sedangkan kami semua ini
dalam proses pentersangkaan, semuanya mengait dengan pasal 310, 311. Hanya pada klaster yang ke-1 ditambah 160 KUHP. Itu yang lama. Gitu ya. Sementara dia nyatakan KUHP baru yang digunakan. Gitu ya. Maka KUHP tidak berlaku yang lama. Berarti ini adalah masalah dalam proses awal laporan, kemudian sampai ke proses penyelidikan, penyidikan gitu. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu, KUHP lama tidak bisa, dan dalam proses pemanggilan itu digabung antara yang lama dengan yang baru gitu. Saya kira ini menjadi dubius, menjadi sesuatu yang janggal, bahkan akhirnya bisa dikualifikasi cacat gitu. Ini poinnya. Ya, sehingga kita nyatakan akhirnya dengan 4 alasan ini saya tidak akan memberikan keterangan apa-apa. Gitu ya. Dan akhirnya dibacakan pertanyaannya, jawabannya sama. Gitu ya. Itu yang telah dilakukan. Intinya bahwa kita semua masih tetap berjuang untuk menjadikan proses ini pembuktian ijazah Joko Widodo itu palsu atau asli. Yang kita masih yakin sampai saat ini ijazah Joko Widodo palsu. Saya kira itu adalah bagian perjuangan yang terus kita lanjutkan, dan proses yang sampai saat ini ada tidak akan menyurutkan perjuangan kita, bahkan akan makin memperkokoh dan memperkuat perjuangan ini, karena ini bukan kepentingan pribadi, ini bukan kepentingan kelompok, ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang harus tahu ijazah mantan presiden. Ya, 8 ini bukan berbeda-beda. Klaster tuh istilah yang lucu tuh untuk perumahan, kata Bu Kurnia tadi. Ya, gitu. Kenapa diterapkan ini? Nggak ada. LP-nya tetap satu. Meskipun di situ ada di split sync, ada pasal 160 dan juga pasal 32, 35 yang dikenakan kepada kami. Tapi artinya adalah ada satu kecacatan prosedur yang ada, dan ini yang akan kita perjuangkan. Dan saya ulangi lagi statement saya, ya, bahwa karena kemarin kita di Komnas HAM, ya, Komnas HAM dicatut, sekali lagi, Komnas HAM itu dicatut oleh institusi ini, ya, katanya mengetahui, padahal tidak sama sekali. Komnas HAM menyatakan kemarin, ya, Bu Anies dan HAM, mereka tidak tahu menahu atas pemeriksaan ini, dan itu akan ada rekomendasi nanti dari Komnas HAM. Karena apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Pak Rizal Fadila, dialami oleh Mas Rustam, dialami oleh Bu Kurnia, dan dialami oleh kami bertiga itu jelas-jelas melanggar HAM. Ya, tiba-tiba kami ditersangkakan, tiba-tiba kami dicekal, tiba-tiba kami dilakukan proses, apalagi klaster yang kedua, klaster saya, itu tiba-tiba dinaikkan dalam proses pelimpahan, padahal belum pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Jadi sekali lagi, malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami, ya, begitu kompaknya kita, dan kita sekali lagi berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang semua yang bersamai, ya, rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah, ya, loh, kan ada gitu, ya kan, katanya itu adalah surat At-Toha, ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, menghadapnya Fir'aun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin Ifrit, ya, itu yang terjadi, ya, jadi bukan itu. Jadi artinya kita tetap kompak, dan makanya kita akan melihat bahwa mereka akan kebingungan, ya, ini sudah ditersangkakan kok makin galak aja. Tapi betul, kita akan tetap tegas, dan bahkan kita semakin yakin bahwa ijazah itu adalah 99,9% palsu. Jadi sekali lagi kita tetap tegar, kita tetap juga istiqomah, kita tetap maju terus, dan ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, ya. Insya Allah perjuangan kita akan didukung rakyat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap semangat. Di sananya yang budrek, nah budrek ini. Budrek ini ya, budrek tuh bingung, ya, bingung, budrek, ya, budrek, ya, gitu. Jadi mereka budrek. Jadi sekali lagi itu aja, teman-teman, sekali lagi bisa menjadi saksi kekompakan kita,
dan kebersamaan kita. Saya kira itu teman-teman, saya kira sudah capek ya, cukup ya. Jadi nggak ada pertanyaan ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak sih nggak usah nyanyi, ramai banget. Ini bro, tempo. Saksi-saksi